sampai tata cara buang air besar diajarkan oleh Nabi kalian? Maka dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ajal, iya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kami segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai buang air besar atau kecil. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan cara buang air? Kata Salman Al-Farisi, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'adm. Artinya, Rasulullah SAW telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kami buang air besar atau kencing, atau Rasulullah SAW telah melarang kami untuk memakai tangan kanan ketika membersihkan buang air besar ataupun kencing, buang air kecil. Atau Rasulullah SAW telah melarang kami untuk beristinja, bersuci dengan 3 batu, kurang daripada 3 batu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau Rasulullah SAW telah melarang kami untuk beristinja dengan kotoran yang sudah jadi seperti batu kering atau dengan tulang. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW dalam khira'ah, dalam buang air. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh sebab itulah para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang aneh dalam agama Islam kalau seandainya kita sekarang ini membahas tentang adab-adab atau tata cara suami istri berhubungan di atas ranjang. Dan adab-adab ini sebenarnya terdapat sebuah faedah yang sangat besar. Dengan mengerjakan adab-adab ini, hubungan antara suami istri yang biasa disebut dengan pasutri itu lebih harmonis dan lebih indah, lebih nikmat. Karena mengerjakan sunnah tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena mencari kecintaan, mencari kasih sayang di dalam hubungan pasutri itu termasuk daripada salah satu tujuan nikah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menjadikan bagi kalian dari diri kalian itu pasangan, istri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merujuk kepadanya, agar kalian diam kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan antara kalian itu mawaddah, kasih sayang dan rahmat, kecintaan dan kasih sayang. Ini tujuan daripada didirikannya atau disyariatkannya hubungan suami istri, agar mendapatkan mawaddah dan rahmah. Mawaddah artinya adalah kecintaan, rahmah artinya kasih sayang. Oleh sebab itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada adab-adab bersetubuh antara pasutri, pasangan suami istri, maka para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi yang sekarang sudah diterjemahkan dengan pengobatan Nabi, beliau menyebutkan bahwasanya jima', yaitu bersetubuh, termasuk daripada salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam bersetubuh tersebut, menggauli istri atau pasangan tersebut terdapat 3 faedah. Seseorang ketika menggauli istrinya mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan sehingga turun-temurun sampai bumi ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tujuan daripada berhubungan badan antara pasutri. Yang kedua, mengeluarkan air
yaitu mani, yang kalau seandainya ditahan maka akan menyebabkan berbahaya penyakit bagi jasmani. Faedah yang kedua daripada hubungan setri adalah mengeluarkan air mani yang kalau ditahan maka akan membahayakan terhadap badan dan atau jasmani. Yang ketiga, faedah daripada pasutri atau hubungan badan antara suami istri yaitu melampiaskan tabiat seorang manusia agar mendapatkan kenikmatan dan bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut. Dan bersenang-senang mendapatkan kenikmatan tersebut. Dengan mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan ini mendapatkan kenikmatan dengan bersenang-senang dengan pasangan ini ada di surga. Ini adalah sebuah faedah kenikmatan yang juga ada di surga, meskipun beda kenikmatan di surga dengan kenikmatan di dunia. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya faedah daripada hubungan suami istri itu ada 3. Bahkan kata beliau, saya baca perkataan beliau, wa fudalaul atibba yarawna anna al-jima'a min ahadi asbabi hifdhis sihhah. Dan para ahli dari dokter-dokter mereka menyatakan, berpendapat bahwasanya jima bersetubuh antara pasutri termasuk daripada salah satu sebab menjaga kesehatan. Subhanallah, menjaga kesehatan. Beliau berkata lagi, ini termasuk manfaat-manfaat daripada bersetubuh dengan istri. Kata beliau, min manafihi, termasuk manfaat-manfaat berjima dengan istri adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena di rumah sudah ada, kenapa mata kita harus jelalakan? Yang kedua, kafun nafs, menjaga syahwat jiwa. Yang ketiga, wal qudratu 'ala al-iffati 'anil haram, dan menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan zina. Menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan zina. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, hadisnya sahih, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib." Diindahkan, dicintakan kepadaku, yaitu Rasulullah SAW, dari dunia kalian itu wanita dan juga minyak wangi. Oleh sebab itu Rasul SAW menganjurkan kepada para pemuda agar mereka kalau sudah mampu menyetubuhi seorang wanita dan sudah mampu dalam memberikan nafkah kepada seorang wanita, maka hendaknya mereka cepat-cepat melakukan pernikahan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda," masuk di dalamnya pemudi, ya. "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah. Al-ba'ah di sini ada 2 arti, menggauli dan juga menafkahi. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Ini tujuan daripada menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan. Wa ahfadhu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia puasa. Karena sesungguhnya puasa tersebut akan menjadi benteng bagi dia. Sekarang kita akan mulai mengarungi adab-adab berhubungan badan antara pasutri yang sesuai dengan agama Islam. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini khusus bagi pasutri yang baru, lagi bulan madu, baru malam pertama. Yang pertama, hadapnya harus ikhlas. Masa berhubungan badan harus ikhlas.